adalah Wakil Wali Kota Semarang. Kita sangat gemar menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di pekarangan rumahnya. Terong, stroberi, sayur kangkung, sayur sawi, dan masih banyak lagi. Jadi kita ngobrol sebentar dengan Bu Ita yuk. Selamat pagi Bu. Iya, adik cantik, namanya siapa? Latisya. Oh, Latisya, panggilannya? Latisya. Oh, Latisya juga. Latisya. Iya. Sekolahnya? Sekolahnya SD Negeri Batu Sari 5. Oh, pintar. Mau ngobrol. Yona, iya, boleh. Dengan senang hati. Awal mula menanam sayur dan buah di rumah. Iya, jadi awalnya hanya terpikir terong, cabai, tomat gitu ya. Tapi kok kurang ya, mosok serumah kok dibuatnya cabai, terong, tomat. Akhirnya ibu berpikir kenapa tidak menanam yang lainnya, termasuk itu selada. Di situ kan ada selada, ada seledri. Ini di belakangnya di Leticia stroberi gitu ya. Ini kan kalau untuk anak-anak ini kan sangat bagus karena mengandung vitamin C gitu. Jadi ini awalnya sehingga banyak tanaman-tanaman yang ditanam ibu di rumah ini. Bagaimana cara menanam dan merawatnya Bu? Iya, tanaman-tanaman itu kan sebenarnya tidak bisa di tanah yang kayak di Kota Semarang, tapi ternyata alhamdulillah bisa tumbuh di Kota Semarang. Kemudian sayur yang lain, tomat, ini yang di Leticia lihat kan ada tomat, ada cabai, ada terong gitu. Sudah selesai wawancara sama ibu harus belajar nanam gitu ya, dari kecil aja buatnya pot-pot kecil, nanti dibantu sama ibu ya untuk belajar menanam. Jadi tujuannya tadi ada pelatihan itu, yang pertama menambah pengetahuan bagi yang ikut pelatihan, kemudian yang kedua diskusi, dan kemudian juga kalau sudah praktek atau mungkin yang sudah punya tanaman tapi tanamannya belum sesuai harapan, setelah pulang dari pelatihan bisa merawat tanamannya sesuai dari ilmu yang didapat dan menghasilkan seperti ini di Leticia. Upaya apa agar warga dapat menanam sayur di rumahnya apa saja Bu? Upayanya yang pertama, kenali dulu kondisi tanahnya gitu ya. Jadi kalau umpamanya lahannya agak kecil gitu, nanti tanamannya pakai yang hidroponik atau yang susun-susun gini. Jadi susun seperti ini tidak harus semuanya stroberi. Kalau mungkin lahannya lebih kecil bisa digabung. Ini kan semua stroberi karena tempatnya ada. Bisa ditambah nanti tomat cabai atau ditambah nanti tomat, itu bisa digabung-gabungkan. Ini kan bisa nih, taruh aja di sini sedikit-sedikit. Jadi upaya-upayanya adalah bagaimana nanti di rumah ini menanamnya itu sesuai yang kondisinya. Bisa juga kalau tempatnya panas banget, ini harus dikasih, ini namanya paranet. Jadi ini untuk menutup biar tanaman ini tidak kena langsung sinar matahari. Itu di Leticia. Tanaman apa saja yang susah dirawat Bu? Pada prinsipnya sebenarnya tanaman itu semua punya kelebihan dan kekurangan atau bagaimana kita pintar-pintarnya merawat. Semua itu punya khusus penanganan. Jadi ya ini tadi yang ibu bilang, kayak contohnya tanaman-tanaman yang kayak sawi, selada, ini kan banyak bisanya ditanam di dataran tinggi, istilahnya tempat yang tinggi-tinggi kayak Kopeng, Leticia tahu ya, Bandungan yang dingin-dingin. Tapi dengan merawat dengan tekun, kemudian disesuaikan dengan kondisinya, insya Allah bisa. Kemudian kayak tomat, kayak cabai, terong, itu nggak bisa di tempat yang kurang cahaya. Kalau kurang cahaya kurus-kurus gitu kan, lencir-lencir tapi buahnya nggak banyak. Nah itu yang harus di tempat yang terbuka panas. Jadi sebenarnya tidak ada yang
khusus susah itu enggak, tetapi kita harus tahu ciri-ciri tanaman atau jenisnya tanaman itu ditempatkannya di mana, kondisi butuh air tidak. Ada tanaman ya kayak kita, kayak di Leticia mungkin nggak doyan makan apa? Sayur? Ayolah, sayur kan? Nah, sama. Kalau gitu nanti kita harus makan apa istilahnya, nyiapin yang sayurnya dimodifikasi biar mau kan gitu. Sama kayak tanaman juga sama. Kalau ini tanaman ini enggak suka air ya jangan diberi air terus, pasti akan mati. Tapi ada juga yang tanaman yang maunya banyak air gitu. Kalau enggak kurang air juga mati. Jadi sama kayak di Leticia, enggak doyan sayur, dikasih sayur terus kan ya bosen dan diem aja kan, enggak mau buka mulut kan. Nah gitu. Jadi harus tahu istilahnya tanaman-tanaman tuh dirawatnya seperti apa, itu harus tahu semua gitu. Pesan apa untuk warga agar dapat mencontoh gerakan ibu ini? Ya pesannya adalah bahwa semua itu yang dilakukan bisa, semua yang akan dijalankan itu bisa, tetapi harus punya kemauan, ketekunan gitu, dan kemudian sabar gitu ya. Kalau enggak, ini kapan dia mau gede, mau kapan ya gede ya, kayak gini kan ya satu udah gede, ini kok nggak gede-gede ya lah, harus sabar. Kemudian ya itu tadi, nih harus tekun nih, kadang-kadang kan ini kayak tanaman gini kan banyak ikut makan kan, pupuk-pupuknya kan, berarti kan harus diambilin satu-satu gitu. Jadi harus tekun, harus sabar. Kalau semuanya itu punya niat gitu ya, kalau semuanya itu jadi satu, insya Allah nanti akan jadi seperti ini. Adik tahu kalau ibu ini juga nanam ini nggak langsung jadi buah keluar gini, jadi harus sabar. Kita perlu banyak improvisasi, harus dari banyak ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya gitu. Kayak contoh yang di belakang itu kan Mbak, ada bunga kol yang saya tutup juga paranet itu kan juga khusus tanaman-tanaman ini Mbak, tanaman-tanaman yang berdataran tinggi. Jadi itu ada bunga kol, ada beet, kemudian ada brokoli ungu. Nah yang bawah itu ya, jadi itu saya coba aja, ternyata juga bisa. Nah mungkin memang saya lihat ini memang kita sedikit banyak ini kalau kita mau berurban farming juga harus tahu posisi cahaya. Oh ya. Iya, jadi ini pun sebenarnya kalau pas panas banget nggak hujan, nggak usah pakai paranet Mbak. Ini subur juga karena kan dia cahaya hanya 2-3 jam pagi. Setelah itu kan ketutup nih sama rumah sebelah. Jadi udah adem. Jam 1 itu udah adem lah. Itu subur juga. Jadi sebenarnya perlu juga untuk cara-cara melihat cahaya. Kayak tomat nih, kemarin kan dulu itu tomat saya kan ada di belakang. Belakang itu kan cahayanya dikit pungkreng Mbak. Tinggi tapi nggak berbuah. Gitu. Karena kurang cahaya. Jadi ternyata cahayanya malah kurang. Ada di sana tadi outdoor itu. Tapi sama Mbak, di belakang itu kalau sudah jam 2 itu udah habis cahayanya. Pagi pun juga cahaya kan dikit. Cahayanya baru jam 10 itu keluar. Cahayanya gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Waktu di belakang ora tumbuh-tumbuh, ora metu-metu tomate gitu. Untuk pelatihan sendiri terbuka untuk warga umum atau khusus bagi sarjana pertanian atau mahasiswa pertanian? Justru ini umum Mbak, umum. Jadi saya kan buat nih berkebun hebat itulah, itu nanti orang daftar. Itu semuanya, makanya di sini bentuk pelatihannya itu kan tidak teori. Teori sedikit sih secara umum, kemudian setelah itu diskusi. Banyak diskusinya. Iya. Nah, pelatihan diberikan oleh siapa Mbak? Pelatihan saya menggandeng milenial, jadi relawan-relawan yang peduli terhadap pertanian gitu. Karena kan memang saya mandiri. Saya juga tanpa APBD gitu ya, jadi tanpa istilahnya memang. Apalagi kan sekarang ini ya, saya kan memberi pelatihan pada saat cuti ya, ini kan tidak boleh kita terkait dengan anggaran pemerintah, sehingga ini adalah swadaya
atau apa mandiri, bukan swadaya tapi mandiri sendiri saya untuk apa pembiayaannya semuanya. Gitu. Untuk relawan-relawan ini memang sebelumnya memang sudah memiliki pengetahuan di bidang urban farming atau gimana? Iya, jadi saya nemuinnya itu tidak sengaja. Jadi pada saat saya berkunjung di salah satu SD negeri di Ngalian itu, jadi saya menemukan bahwa mereka ini banyak relawan yang bisa diajak kerjasama, karena sebenarnya mereka ini peduli, dia tidak memikirkan, mohon maaf nih, tidak memikirkan mungkin dapatnya apa. Ya, kalau rencananya pasti ini bisa nanti memberikan tambahan ilmu kepada kan kalau pelatihan ini kan masih hanya sekitar belajar selesai, tapi ini ada kesinambungan yang masyarakat atau yang orang-orang yang berlatih di sini awalnya yang di sini latihannya kan di sini banyak pilihan Mbak, jadi ada yang mungkin budi jamber, ada yang yang milih pelatihan yang lain, sehingga nanti kedepannya kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang belum diperoleh di pelatihan sebelumnya. Ya tentunya setelah itu juga harapannya tidak hanya ilmu saja tapi juga diaplikasikan, dipraktekkan di rumah, sehingga belajar itu atau pelatihan atau ikut pelatihan ini tidak hanya cuma pelatihan saja tapi betul-betul dimanfaatkan. Dan alhamdulillah banyak yang sudah pada mencoba, sudah pada mulai menanam, dan mereka juga senang bahwa kalau sudah dapat hasil kok bisa menanam ini kan senang nih, hasilnya bisa banget. Sudah dicontoh di daerah mana saja Bu untuk yang di Kota Semarang? Di Semarang ini banyak juga kelompok-kelompok ya, mereka banyak juga yang sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk yang kelompok ini kan baru, karena kalau membuat kelompok perkotaan, membuat kelompok tani ini kan mereka harus membuat harus membuat perizinan dan sebagainya. Tapi mereka sudah mulai banyak secara informal membentuk kelompok dan sudah mulai banyak kelompok ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan menanam sayur ini dapat inspirasi masyarakat ya. Iya, juga menginspirasi di Leticia gitu ya. Jadi nanti menanam, nanti gantian ibu yang wawancara di Leticia gitu ya. Terima kasih, salam buat teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.